kenapa Kabupaten Simalungun mengajukan pahlawan? Ketika saya duduk menjadi bupati di Kabupaten Simalungun 2010, pada saat itu 17 Agustus, biasanya kita adalah ziarah ke makam pahlawan. Saya buka, ternyata Kabupaten Simalungun, sadar tidak sadar, mau tidak mau, adalah nomor 3 terbesar di Sumatera Utara. Nomor 3 terbesar di Sumatera Utara. Yang pertama Medan, Deli Serdang, Simalungun. Sampai sekarang. Sehingga Simalungun itu tidak punya makam pahlawan. Nah, ini supaya kita tahu sama-sama, kita orang Simalungun. Ya, Bapak Presiden mengabulkan permohonan kita ini. Tapi, dan ini datang dari budaya Simalungun, Habonaron Dobona. Kebenaran adalah permulaan dari segala sesuatunya. Dengan tadi itu, kebenaran itu sudah mulai terungkap dan harus kita gali terus. Dan kebenaran itulah mutiara yang walaupun di lumpur itu akan tetap jadi mutiara. Ini bukan milik kita lagi. Ini adalah milik nasional. Kalau ini tidak dihormati secara nasional, maka yang rugi bukan kita. Yang kita adalah rugi adalah nasional. Mantan bupati yang faktanya memang menjadi inisiator dari tahun 2020 sampai dengan sekarang juga bersedia tampil. Saya kira itu kesukacitaan kita, dan mudah-mudahan menjadi penggenapnya adalah Tuan Ronda Haim Saragih ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai pahlawan nasional pertama asal Simalungun. Ini perlu kita pertegas kembali. Pemberian pahlawan nasional ini tidak serta-merta hanya untuk kebanggaan saja, tetapi kalau saya melihatnya dari beberapa perspektif, bahwa ini juga merupakan suatu pengakuan atau kontra narasi yang sekarang ini sedang gencar juga dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, bahwa seolah-olah Simalungun itu, atau dalam tanda petik Simalungun dan Indonesia itu tidak dijajah oleh Belanda gitu. Jadi ada narasi-narasi yang disosialisasikan seperti itu. Maka sebetulnya dengan adanya upaya pemberian pahlawan nasional ini juga menjadi suatu fakta bahwa kita harus memberikan penghargaan kepada para pejuang kita. Apalagi di dalam buku yang sudah dituliskan dengan sangat baik ini, itu banyak sekali informasi bagaimana tadi juga disampaikan oleh Boto dan juga Pak JR, bahwa Tuan Ronda Haim itu berjuang dengan sangat luar biasa gitu. Dan salah satu yang menjadi pembelajaran atau contoh teladan yang bisa ditunjukkan, kalau kita lihat teladan dari seorang pejuang itu kan banyak ya, berani, tegas, komitmen, kemudian mau bersatu dengan rakyatnya gitu kan, mengenali orang-orangnya, itu semuanya ada dalam sosok Tuan Ronda Haim. Bahkan kalau tadi Pak Bupati menyatakan dia adalah ahli strategi, terutama untuk perang gerilya. Nah, untuk perang gerilya itu ada satu pendekatan yang digunakan oleh Sun Tzu, seorang panglima perang Cina yang sangat terkenal, yang dia memiliki 3 perspektif. Yang pertama itu adalah kenali dirimu, kemudian kenali musuhmu, dan yang berikutnya adalah kenali lingkunganmu. Dan itulah yang membuat Tuan Ronda Haim dengan prajuritnya, pasukannya itu bisa tampil dengan gagah berani, dengan keterbatasan senjata yang ada, dia berani menghadapi Belanda yang datang untuk menguasai wilayah Simalungun.
Dia mencoba mengenali dirinya. Dirinya siapa? Simalungun. Apa cirinya? Kita lihat Tuan Rondaheim itu tampil dengan mengedepankan atribut-atribut Simalungun. Kalau kita lihat gayanya berpakaian, beliau menggunakan apa yang disebut dengan kain ragi pane. Itu selalu melekat. Kemudian menggunakan ini gotong dengan dorimani. Dorimaninya harus 7. Itu ciri khas dari seorang Partuanon, raja. Nah, kemudian dia menggunakan hio sitora, birong, dan suri-suri. Ini kita apresiasi juga untuk tulang Dr. Samedi yang hari ini tampil dengan atribut Simalungun. Banyak orang nggak tahu loh Simalungun itu seperti apa, iya kan? Nah, Tuan Rondaheim menggunakan itu, sebetulnya itu adalah sebuah strategi untuk menguatkan identitas. Strategi identitas ini bisa dipandang negatif ya, tapi sebetulnya Tuan Rondaheim ingin menunjukkan, ayo kita ini Simalungun, kita ini punya komitmen, kita ini punya kemampuan. Nah, itulah yang dia tunjukkan secara kesehariannya. Itu yang pertama, dirinya. Kemudian dia kenali pasukannya sedang seperti apa. Apakah sedang keadaannya drop atau sedang keadaannya baik. Karena apa? Karena Tuan Rondaheim yang diceritakan di sini itu bukan sosok yang suka duduk di belakang meja, suka tinggal di istana. Kalau waktunya longgar dia terjun, turun ke kampung, berinteraksi dengan orang-orang. Kemudian kalau lagi pertempuran dia juga tampil di depan. Nah, ini adalah teladan seorang pemimpin pasukan, panglima perang yang seharusnya juga membanggakan untuk kita. Itu banyak ya yang nanti mungkin silahkan dibaca ya Bapak Ibu ya. Kami nggak akan terlalu banyak membahas tentang kepahlawanan secara ini keseluruhan dari Rondaheim, tapi poin-poinnya aja. Nah, kemudian kenali lingkunganmu. Karena perang gerilya, Rondaheim itu melakukan pengenalan wilayah, bentangan alam yang dia kuasai itu membuat dia mengenali, oh ini harus berada di sini, pasukan harus ada di sini. Nah, itu adalah sebuah strategi perang yang disebut dengan di masa lalu itu dikenal dengan geopolitik ya. Seorang tokoh dari Jerman mengatakan bahwa geopolitik itu adalah segala upaya baik dalam pemerintahan, dalam peperangan, dalam ekonomi sekalipun, itu adalah dengan cara mengenali wilayahnya, mengenali lingkungannya. Nah, ini dilakukan oleh Tuan Rondaheim. Artinya di masa itu Tuan Rondaheim udah merupakan sosok raja yang memahami pendekatan-pendekatan perang yang dinyatakan oleh para pemikir-pemikir setelahnya, jauh setelahnya. Ini kebanggaan buat kita, buat opung kita. Jadi mari kita berjuang bersama-sama untuk keberhasilan kita dalam rangka memperjuangkan Tuan Rondaheim ini menjadi pahlawan nasional. Kemudian hal lain yang saya tangkap dari uraian penulisan buku ini juga itu menunjukkan bagaimana Belanda menerapkan politik divide et imperanya dengan memberikan tawaran kepada Tuan Rondaheim. Dia kasih tawaran. Belanda kan selalu begitu. Mana yang dianggap lemah, dia benturkan, lalu dia bela yang lemah, kemudian dia minta semacam konsesi gitu kan. Kalau ini kamu udah menang, saya minta ini, begitu. Nah, dengan Tuan Rondaheim juga dilakukan seperti itu. Dia iming-imingi, nanti Tuan Rondaheim akan menjadi raja besar di wilayah ini dibandingkan raja-raja yang lain gitu kan. Itu iming-iming, tapi ternyata itu tidak menggoda dan tidak meruntuhkan semangat dari Tuan Rondaheim untuk terus berjuang menentang kehadiran Belanda di wilayah Simalungun. Sehingga tadi dinyatakan bahwa sampai Tuan Rondaheim meninggal, Simalungun tetap merupakan wilayah yang merdeka, yang tidak bisa disusupi oleh pasukan Belanda. Bahkan Tuan Rondaheim dalam buku ini diceritakan merupakan salah satu raja yang berani membakar perkebunan-perkebunan Eropa. Itu adalah suatu konsekuensi yang berat sebetulnya. Nah, itu menunjukkan betapa Simalungun ini, meskipun Simalungun ya,
hita nalungunan gitu kan. Jadi ulang behita lungunan sonari. Tepi, yang sepi, sendu, nelongso gitu kan, jangan lagi seperti itu. Karena sebetulnya Simalungun ini lewat Tuan Rondaheim sudah terkenal di Belanda bahwa beliau diberi label sebagai Napoleon der Bataks, adalah Napoleon orang-orang Batak, yang mereka sendiri mengakui dalam forum mereka. Dalam forum politik mereka mengakui itu. Mereka sangat terganggu dan sangat terbeban dengan keberadaan dari Tuan Rondaheim. Artinya bukan hanya raja-raja di sekitaran Simalungun dan Sumatera yang mengakui keberadaan Rondaheim, tetapi Belanda sendiri yang jauh di sana juga mengakuinya. Itu satu pengakuan, dan harusnya juga itu menjadi penguatan kita betapa Tuan Rondaheim ini sangat layak untuk diperjuangkan. Nah, namun ini udah banyak ya. Nanti Bapak Ibu, teman-teman semuanya, janganlah berhenti di sini. Dengan pemahaman kita ini, kita tularkanlah, ketok tular ya. Sehingga nanti akan menjadi snowball. Yang di sini mungkin ada 30 orang saling cerita kepada Simalungun, saling menginformasikan kepada Simalungun lain, sehingga mereka juga mempunyai suatu pemahaman dan penguatan bahwa kita punya seorang tokoh yang harusnya menjadi teladan. Gitu, jangan berhenti di sini aja. Napoleon der Bataks ini bukan orang Simalungun yang ngomong, gitu. Tapi dari pihak lain, sejarawan, tokoh-tokoh. Dan akhirnya ini pun diakui oleh Belanda. Ada seorang tokoh Belanda, saya lupa namanya, yang juga akhirnya mengakui bahwa Rondaheim ini, Tuan Rondaheim ini memang hampir disetarakan dengan Napoleon sebagai panglima perang yang sangat hebat di Eropa. Itu tidak semua raja-raja yang ada di Sumatera atau Simalungun itu mendapatkan pengakuan itu. Nah, itu juga. Lalu kemudian ada lagi satu hal yang ditunjukkan oleh Tuan Rondaheim, yaitu kearifan lokal ya, local genius yang dia gunakan dalam pendekatan-pendekatan kepada rakyatnya. Kenapa dalam durasi waktu yang cukup panjang sampai akhirnya meninggal itu dia udah sakit-sakitan, tapi tetap mendapat dukungan. Itu nggak mudah untuk seorang pemimpin. Karena apa? Karena ternyata Tuan Rondaheim menerapkan apa yang disebut dengan human leadership. Kepemimpinan yang menggunakan pendekatan manusiawi. Dia selalu merangkul orang-orangnya, dia mencoba mencari tahu apa yang dialami oleh pasukannya. Jadi dia nggak serta-merta maju gitu ya, pemimpin ngumpet di belakang supaya kalau ada gempuran dia selamat. Tidak seperti itu yang dilakukan oleh Tuan Rondaheim. Kemudian tadi dia memanfaatkan geografi Simalungun. Dia mengenali geografi Simalungun, di mana sungai, di mana ini itu, dan akhirnya dia sadar bahwa untuk perang logistik menjadi sangat perlu. Dan itu sekarang menjadi tren, yaitu logistik pertahanan. Logistik pertahanan itu selain alutsista, kebutuhan untuk pasukan juga menjadi satu indikator yang mempengaruhi moral dari pasukan. Ini yang paling tahu mungkin Pak JR. Beliau juga TNI, cuman lebih berkiprah sebagai bupati. Pasukan itu, moral pasukan itu adalah center of gravity-nya pertempuran. Jadi moral pasukan itu sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan. Jadi walaupun yang dilawan Belanda dengan persenjataan, pengalaman tempur, kemudian gaya mereka, kan mereka gayanya dengan percaya diri yang tinggi. Sementara masyarakat Simalungun yang dipimpin oleh Tuan Rondaheim itu sederhana, peralatannya memang ada juga ya karena didapat dari Penang dan Singapura, tapi persenjataan yang masih sederhana. Tetapi pemimpinnya Tuan Rondaheim mampu memberikan moral, semangat, visi, dan tentunya motivasi kepada pasukannya bahwa kita mampu mengalahkan mereka, kita mampu menghadapi mereka. Jadi center of gravity, kekuatan dari pertempuran itu adalah salah satunya moral pasukan, kemudian salah duanya adalah logistik, salah tiganya ya kesiapan dari budaya tadi. Artinya Tuan Rondaheim bukan bukan orang yang belajar secara formal, tapi beliau memiliki pendekatan-pendekatan yang sebetulnya merupakan pendekatan-pendekatan perang dan pertahanan modern sekarang. Nah, itulah yang harusnya kita apresiasi dari Tuan Rondaheim, raja kita yang hebat dari Simalungun. Kemudian beliau juga menerapkan beberapa prinsip-prinsip yang
mengedepankan persatuan. Persatuan nasionalisme itu adalah prinsip yang menjadi filosofi dari Tuan Rondaheim. Tadi di dalam bukunya Pak JR disampaikan itu bahwa persatuan adalah salah satu kekuatan untuk mengalahkan musuh. Jadi bukan persenjataan gitu. Alutsista memang penting, tapi koordinasi kepemimpinan dan persatuan dari pasukan dan rakyat itu menjadi tolok ukur keberhasilan. Sehingga siapapun itu musuh nggak bisa menyelusup masuk, karena masyarakat yang menjadi pedagang sayur, menjadi pedagang minuman, atau menjadi pedagang makanan itu menginformasikan kepada pimpinan perang bahwa ada orang lain yang sedang datang. Itu adalah civil military relationship, kolaborasi sipil militer. Itu tadi juga disampaikan. Dan ini ditunjukkan bukan hanya filosofi aja, bukan slogan aja dari Tuan Rondaheim bahwa persatuan penting sebagai kekuatan dan kemenangan. Enggak. Terbukti bahwa Tuan Rondaheim itu bersatu dengan Aceh, Gayo, Melayu, Padang. Dan beliau sering mengirim pasukan kalau mereka mengalami kesulitan menghadapi musuh. Beliau kirim. Bahkan beliau punya ribuan pasukan yang siap. Sehingga ketika Padang mengalami suatu situasi yang berat, dia kirim pasukan. Artinya Tuan Rondaheim sudah melakukan diplomasi pertahanan, defense diplomasi, baik secara nasional internalnya dan juga defense diplomasi kepada luar. Terbukti Penang dan Singapura mengirimkan alutsistanya. Nah, itu menunjukkan bahwa Tuan Rondaheim ini seorang sosok yang diakui oleh pihak lain. Bukan hanya internal nasional kita, tapi diakui oleh pihak luar, kerajaan-kerajaan luar, atau waktu itu belum dalam konteks negara. Nah, ini suatu kesempatan untuk kita memperjuangkan ini, sehingga kita juga bisa bersama-sama ya, bersama-sama. Karena sebetulnya gini Bapak Ibu, ketika kita menggaungkan ini secara bersama-sama, itu juga akan menjadi indikator. Saya kira yang menjadi misi dari Pak Juliaman Garingging adalah ini harus didengar orang, didengar oleh pihak pimpinan, didengar pemerintah. Kalau Simalungun aja nggak pernah ngomong tentang Tuan Rondaheim, ya mereka nggak akan mengakui, gitu loh. Kita nggak pernah ngomongin itu, kita nggak pernah tahu siapa beliau itu. Dan satu lagi sebagai terakhir, saya ingin menyampaikan filosofi budaya yang dikedepankan oleh Tuan Rondaheim adalah Habonaran Dobona, Hasadaon Dobona Hatunggungan, kemudian Diaran Molting, Ase Ulang Rotap. Artinya, sekecil apapun yang kita miliki, kalau kita hargai itu, kita perjuangkan itu, kita jadikan itu sebagai kekuatan, itu bisa bermanfaat, asal maulang rotap. Jadi, Habonaran do Hatunggungan. Kebenaran adalah sesuatu yang bisa menjadikan kita kuat, menjadikan kita bersatu, menjadikan kita hebat. Nah, itu beberapa yang saya tanggapi terkait dengan buku yang sudah ditulis dengan baik. Kemudian pengusulan sebagai penutup, pengusulan Tuan Rondaheim sebagai pahlawan nasional itu sangat beralasan. Yang pertama, melihat dari perjalanan perjuangan yang ditunjukkan bahwa beliau adalah tuan ataupun raja yang wilayahnya tidak bisa dimasuki oleh Belanda, dan itu diakui oleh Belanda, dan itu juga diakui oleh daerah-daerah lainnya, Partuanon lainnya, dan kerajaan-kerajaan lainnya. Itu yang pertama. Kemudian bahwa filosofi dari Tuan Rondaheim itu juga merujuk, memberikan suatu arahan prinsip dari nasionalisme, persatuan dan kesatuan. Kalau sekarang dalam konteks negara, ya kemarin waktu itu dalam konteks wilayah. Kemudian yang berikutnya yang juga menjadi dasar dari pengajuan pahlawan nasional ini adalah sebagai bentuk pembelajaran kepada bangsa Indonesia bahwa kita adalah bangsa yang menghargai pejuang. Kita menghargai para pejuang yang berkorban nyawa, berkorban harta, berkorban waktu untuk Indonesia merdeka. Itu adalah suatu edukasi yang penting. Kalau kita nggak menghargai pejuang kita, maka itu akan hilang bersama dengan waktu. Nah, itu beberapa penguatan, beberapa argumentasi yang perlu kita sosialisasikan kepada banyak pihak.
Sehingga itu bukan hanya kepentingan Simalungun, bukan hanya kepentingan panitia, tapi kepentingan nasional sebagai bangsa yang menghargai sejarah, bangsa yang menghargai perjuangan, bangsa yang memahami, mengapresiasi, memanusiakan orang-orang yang memberikan kontribusinya untuk Indonesia. Saya merasa yakin bahwa dengan cara seperti itu, perjuangan ini akan bisa berhasil. Karena apa? Karena kalau tidak dilakukan, saya ingat tahun 2012 di Universitas Negeri Medan, saya juga menjadi pembicara dalam pengusulan pahlawan nasional Sang Nawalu. Ketika itu Pak Bungaran Sagaragi, Profesor Bungaran Sagaragi juga keynote speaker waktu itu. Jadi 12 tahun yang lalu. Dan itu tampaknya tidak berhasil karena sesudah mungkin lolos, tetapi sesudah itu tidak diulang kembali dan seterusnya gitu. Jadi tidak diperjuangkan terus. Mengapa saya katakan ini? Saya ingin menceritakan 3 periode pengusulan pahlawan ini pada masa Soekarno dan setelah era Soekarno. Pada masa Soekarno, pengusulan pahlawan ini tanpa melalui proses yang sulit seperti ini gitu. Jadi pahlawan nasional yang pertama itu adalah Abdul Muiz. Dia ditunjuk oleh Presiden Soekarno. Yang kedua Ki Hajar Dewantoro. Nah, kenapa Abdul Muiz? Karena tahun 58 itu terjadi pemberontakan PRRI, Permesta. Dan Bung Karno sangat terpukul gitu, bahwa kenapa ada daerah yang mencoba melepaskan diri, kenapa? Nah, beliau ingin sekarang mengumpulkan orang-orang dari berbagai daerah itu yang bisa menjadi teladan, berjuang tapi tidak memberontak gitu. Nah, Abdul Muiz itu anggota Volksraad, dia berjuang pada masa Belanda dan mengorganisasi kaum buruh, dan kemudian ketika dibuang ke Garut oleh Belanda, dia gunakan kesempatan ini untuk menulis buku yang kemudian menjadi sangat terkenal, diterbitkan oleh Balai Pustaka, yaitu buku Salah Hasuhan. Jadi Abdul Muiz lebih dikenal sebagai sastrawan, walaupun dia adalah pahlawan nasional yang pertama gitu. Pada masa Soekarno juga, ketika Bung Karno itu menggelorakan Nasakom itu, maka pengangkatan pahlawan nasional yang paling banyak itu adalah pada tahun 64. 14 orang. Jadi yang terbanyak dalam sejarah. 14 orang supaya mewakili Nasakom. Supaya mewakili kaum laki-laki dan perempuan. Jadi Kartini Cut Nyak-Din itu diangkat pada tahun 64. Mewakili sipil, militer, bangsawan dan orang biasa. Semuanya itu dari PKI itu alimin. Jadi semuanya tahun 64 itu 14 orang. Itu yang terbesar. Nah, pada masa pemerintahan Orde Baru mulai ditata proses pengusulan dan pengangkatan pahlawan nasional. Jadi sudah mulai diusulkan dari bawah, dari daerah tingkat 2 kabupaten kota ke provinsi dan kemudian ke pusat, ke Kementerian Sosial. Prosesnya seperti itu. Normalnya seperti itu. Tapi juga pada masa Presiden Soeharto ada juga pahlawan nasional yang diangkat pada hari kematiannya. Ketika dia meninggal, Presiden Soeharto itu melayat 2 kali ke rumahnya. Jarang-jarang kejadian ini. Siapa orang itu? Basuki Rahmat, jenderal yang berjasa memberikan super semar kepada Soeharto. Jadi dia diangkat pada hari dia meninggal. Nah, kemudian yang tadi saya katakan istimewa ya pengangkatan Basuki Rahmat, pada masa kemudian pada era reformasi ini ada juga tokoh yang tidak melalui jalur yang normal ini gitu. Itu pada masa Pak SBY. Ketika itu Dewan Gelarnya itu Pak Jenderal TB Silalahi. Dan Pak TB Silalahi mengatakan ada seorang tokoh yang layak menjadi pahlawan nasional dan namanya menjadi jalan yang terbesar. Ya, bukan jalan yang terbesar, jalan yang besar di Jakarta, semua orang kenal. Nah, apakah terpanjang? Tapi jalan yang besar, dan beliau itu tokoh militer,
tapi juga tokoh gereja sedunia, dunia akhirat gitu aja. Nah, beliau Pak TB Simatupang. Jadi pengusulan TB Simatupang ini itu sudah disetujui dulu oleh Presiden. Jadi yang dari tingkat 1, tingkat 2-nya itu udahlah formalitas saja gitu. Ada, tapi Presiden sudah setuju gitu. Jadi itu dua pahlawan nasional yang istimewa gitu ya. Nah, kemudian pada masa era reformasi ini saya melihat apa yang disampaikan tadi oleh Bung William Selagi itu alasan gitu. Alasan untuk orang mengangkat. Jadi memenuhi persyaratan umum, memenuhi persyaratan khusus, itu alasan. Alasan itu sudah terpenuhi, tapi belum tentu akan diangkat. Karena ada dua hal lagi. Dua hal lagi itu keadaan dan tekanan. Nah, jadi alasan, keadaan, dan tekanan. Keadaan itu, misalnya, provinsi yang tidak mempunyai pahlawan nasional, itu ketika mengajukan, itu akan diterima. Seperti itu biasanya. Jadi sekarang ini satu-satunya provinsi di luar Papua yang belum mempunyai pahlawan nasional walaupun sudah 12 tahun berdiri, Kaltara. Mereka belum mengajukan juga, ya sudah. Kalimantan Utara. Kemudian keadaan juga ketika Presiden Soeharto ketika itu ingin memperingati 30 tahun kembalinya Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Itu tahun 1 Mei 1963. 30 tahun kemudian tahun 93. Diangkat 3 orang tokoh dari Irian, Pran Kaisipo dan lain-lain 3 orang itu menjadi pahlawan nasional. Jadi keadaan gitu. Nah, keadaan ini juga pada masa sekarang ini adalah bahwa ketika pengangkatan itu pada masa pemilu atau sebelum pemilu, jumlah pahlawan yang diangkat itu menjadi lebih besar dari biasanya. Itu ini yang keadaan gitu. Nah, sekarang tekanan. Nah, tekanan itu ya lobby. Nah, kalau itu saya tidak paham itu. Nah, kemudian mengenai khusus mengenai Pak Rondaheim ini dari sisi sejarah ya, saya melihat beliau ini istimewa. Tadi sudah dijelaskan dari segi kepemimpinannya dalam peperangan dan lain-lain. Tetapi dari sisi perbandingan dengan pahlawan nasional yang lain itu adalah bahwa banyak pahlawan nasional kita ini adalah orang-orang yang kalah. Saya katakan orang-orang yang Halim Perdana Kusuma itu menjadi pahlawan nasional karena dia tewas, pesawatnya jatuh, ditembak musuh ya. Tapi Yos Sudarso itu juga pahlawan nasional dari Angkatan Laut, kapalnya tenggelam, ditenggelamkan musuh. Jadi ini orang-orang yang kalah gitu. Jadi saya senang sekali ketika Pak Arsa Bahtiar, Profesor Arsa Bahtiar itu menulis di Kompas itu pada tahun 1987. Marilah kita mencari pahlawan nasional yang tidak pernah kalah gitu. Nah, Rondaheim itu termasuk itu. Beliau tidak pernah kalah dan dikalahkan gitu. Kemudian aspek kedua yang saya lihat juga agak istimewa juga dalam buku ini yang biasanya orang menggunakan arsip, apakah arsip Belanda ataupun arsip Indonesia. Tetapi di sini bukan hanya itu, tetapi juga ditampilkan tulisan dari Pak Wismar Saragi, Pendeta Wismar Saragi itu pada tahun 1935 di dalam bahasa Simalungun yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini Wismar Saragi itu melakukan sejarah lisan, wawancara dengan orang-orang sebelumnya yang berhubungan dengan Rondaheim. Nah, saya melihat di sini bahwa sejarah lisan itu kemudian akan menjadi tradisi lisan kalau itu akan diteruskan terus ya ke generasi berikutnya. Jadi kalau Rondaheim ini tokoh Batak Simalungun ini menjadi pahlawan nasional, tidak sulit untuk mensosialisasikannya seperti kebanyakan pahlawan nasional yang lain karena sejarah lisan beliau itu sudah ada. Beliau sudah dituturkan, diceritakan di Simalungun terutama gitu. Terima kasih. Nah, sehingga kalau boleh saya katakan program atau proyek besar kita sebagai orang Simalungun ini ada dua, walaupun ini agak Kristiani sifatnya. Yang pertama
bahwa orang seperti J. Wismar telah berhasil membangun satu cara melihat ke dalam, inward looking. Jadi orang Simalungun dengan menjadi GKPS, begitu ya, memiliki spirit rohani baru, bukan baru sebenarnya, lama tapi diperbaharui, yaitu Marmalu. Marmalu itu jangan ketinggalan. Yang kedua, orang Simalungun kiranya manjai, mandiri, dan itu membangun satu kesadaran etnisitas. Itu karya besar J. Wismar yang telah melahirkan, katakanlah, gereja GKPS. Nah, tapi kita perlu karya besar Rondaheim atau tentang Rondaheim lebih didorong lagi agar menurut saya orang Simalungun lebih outward looking, ya. Jadi Simalungun mungkin karena revolusi sosial agak sedikit 46 gitu ya Pak Asfi, nanti Bapak Asfi bisa cerita juga, agak sedikit tertutup atau menunda outward lookingnya, dan kehidupan Rondaheim bisa membangun satu proses outward looking dari orang Simalungun untuk masuk ke, katakanlah, jendela Indonesia dengan lebih kalau kolaboratif lagi. Jadi ambisi kita tentang Rondaheim ini besar sekali maknanya, bukan saja untuk kepahlawanan per se, tapi juga untuk seluruh orang Simalungun agar lebih meluas dalam karyanya di Indonesia. Itu catatan pertama. Nah, lanjut klik. Ketika saya membaca buku ini, mungkin saudara-saudara belum membaca, jadi saya tampilkan kurang lebih isinya. Memang menurut saya kita jangan menjadikan ini sebagai buku utama, tapi ini buku sumber, ya, jadi resource book untuk Rondaheim. Dan tentang Rondaheim belum ditulis dengan skala internasional. Tentu saja sebagai syarat pahlawan itu urusan yang lebih detail, lebih terkait dengan Dewan Gelar. Tapi menurut saya kepentingan kita juga sampai ke level internasional, menguraikan Rondaheim itu penting sekali. Nah, yang kedua, saudara-saudara, dalam buku ini memang terlalu banyak perang-perang di dalam wilayahnya sendiri. Perang melawan tetangganya, perang melawan kebangkitan ini. Dan itu betul menurut Pak Mansen sebagai editor, ini adalah upaya untuk membangun satu wibawa, satu pusat. Jadi memang sejarah Jawa juga ditandai dengan perang saudara agar terbentuk satu pusat atau statecraft, ya. Dan itu satu hal yang tak terhindari barangkali. Namun saya kurang mendengar bahwa misalnya Rondaheim terlibat dalam Batak Orloh misalnya, ya. Boleh klik lagi. Nah, itu klik ke belakang, klik ke depan. Nah, ya ini. Jadi mengapa kita bisa menerima peperangan itu dibutuhkan oleh seorang Rondaheim? Karena ini dalam rangka statecraft. Tanpa pasifikasi tetangga-tetangga mungkin belum terbentuk satu tatanan yang lebih kuat, ya. Dan kita tahu dia kan seorang Goraha, artinya seorang hulu balang pada mulanya. Lalu dengan seluruh kekuatannya dia dijuluki seorang yang bengis, ya, nama Bajan. Dan itu ketika dia masih di bawah Raja Panei. Nah, menurut saya bayangan dirinya tentang siapa dirinya, dia ingin menjadi yang pertama di antara yang setara. Jadi menurut saya ini satu model statecraft yang cukup baik, model statecraft kolaboratif. Seperti Swiss, ya saudara-saudara, ada sekian negara bagian, ada 7 presiden yang bergantian memerintah Swiss gitu ya, tidak ada satu presiden di Swiss. Jadi bayangan saya dia juga ingin menjadi primus inter pares, ya, yang pertama dari antara yang utama, sehingga ada disebut Raja Maropat, dan dia tidak mau mengganggu tatanan kebersamaan raja-raja di Simalungun, kira-kira begitu. Walaupun dia sempat harus menyerang negeri-negeri lain, tapi dia sebenarnya ingin agar hutannya menjadi pamatang. Dia ingin agar sesuatu yang dulu dianggap agak sepi, lungun, kata Boto JR tadi, menjadi sesuatu yang dihargai. Dan itulah proses statecraft yang menurut saya lazim di Indonesia. Jadi kalau saudara membaca buku ini, saudara mungkin merasa kok banyak sekali perang di sini, ya, dengan saudara-saudara Simalungunnya.
menurut saya itu dipahami sebagai upaya statecraft, ya, bina negara mungkin dalam bahasa Indonesianya. Nah, satu lagi, klik lagi. Nah, di pihak lain, saudara-saudara, sekali lagi perlu sekali ada orang di antara kita yang bisa menulis tentang sejarah sosial Simalungun dengan lebih komprehensif. Kenapa? Karena Simalungun kita ini banyak sekali dibayang-bayangi. Misalnya begini, betulkah ada Nagor itu? Ya, ada yang bilang ini Nagore, Pide Aceh. Seorang asisten presiden mengatakan ini dari Aceh, ini Nagore, ya, dari Pide. Ada yang mengatakan, oh ini Nagor, suatu kerajaan yang melatar belakangi seluruh Simalungun. Jadi kita perlu lebih mengklarifikasi ini. Nah, orang seperti Daniel Peret, ya, pernah mengatakan Batak itu sebenarnya loose. Jadi ketika ada orang yang bukan Melayu, mereka digelari Batak. Bahkan dulu ada orang Cina makan babi dibilang Batak karena dia bukan Melayu, ya. Bukan Batak sembarang Batak, Batak membelah kayu, tahu itu saudara, ya. Bukan Batak sembarang Batak, sekarang orang Batak jadi Melayu. Itu suatu proses pemelayuan yang cukup panjang. Nah, kita mau tahu sebenarnya apa peran Ronda Haim dalam pembentukan realitas yang namanya Simalungun. Siapa sebenarnya yang menemukan Simalungun menjadi sebuah realitas yang kompak? Itu sungguh diperlukan penelitian dan studi itu, ya. Lalu apakah Raja Maropat ini satu bayang-bayang dari statecraft Aceh, ya, yang diterima oleh Simalungun sehingga orang Simalungun mulai membentuk satu realitas sosial dan politik yang baru saat itu. Jadi banyak hal yang kita perlu clearkan, dan dalam buku yang terkenal sekali ini Anthony Reid, ya, tentang revolusi sosial, dia menulis beberapa halaman saja tentang Simalungun, ya. Lebih banyak tentang Melayu, lebih banyak tentang Aceh karena revolusi sosial yang terjadi. Sehingga dengan Ronda Haim mengemuka, menurut saya sejarah Simalungun juga semakin mengemuka, baik di latar belakang kita yang lalu dan masalah revolusi sosial kita yang kiranya membentuk apa yang disebut identitas Simalungun. Jadi sekali menyelam minum air ini Pak Juliaman, ini bukan latah seperti Bapak katakan, ini juga membentuk memori orang Simalungun yang sebenar-benarnya atau yang lebih kuat dari sudut sejarawan. Lanjut sedikit lagi, mungkin 10 menit lagi paling lama. Nah, saya kebetulan beberapa kali ke Toraja dan di situ mereka berhasil menjadikan Pongtiku sebagai seorang pahlawan. Pongtiku ini mirip sekali dengan Ronda Haim, bengis. Dia harus mengadakan konflik internal dari beberapa teman-temannya di Toraja, gitu ya. Namun dia beruntung karena dia masuk dalam catatan sejarah yang disebut Perang Kopi. Di Indonesia hanya ada di Toraja yang namanya Perang Kopi. Makanya mungkin akibatnya orang Toraja dianugerahi kopi, karena untuk kopi pun mereka berperang, ya. Bayangkan saudara yang saudara minum ini hasil peperangan juga, gitu ya. Itu untuk mengatasi orang Luwu, orang Bugis yang ingin menguasai jalur dagang kopi, dan bagi orang Toraja ini tentang hidup dan mati. Nah, tapi juga Pongtiku itu melawan Belanda seperti Ronda Haim. Jadi poin saya adalah mengapa Pongtiku bisa berhasil, karena ada satu wacana yang cukup internasional, ya, yang ditulis di Singapura oleh Bigalke tentang the social history of Toraja, dan itu membangun satu katakanlah realitas yang menekan, kalau boleh saya katakan, atau realitas yang makin kuat tentang Ronda Haim ini, agar dia juga punya percakapan internasional, artinya dari para akademisi mutakhir hari-hari ini. Yang terakhir slide-nya. Jadi saudara-saudara, kalau boleh kita simpulkan, seperti yang sudah dikatakan, saya nggak usah berpanjang-panjang. Jadi Ronda Haim ini adalah seorang dengan sikap patriotik yang berkembang. Semula cinta tanah airnya adalah cinta Simalungun, tapi lama-kelamaan dia sadar, seperti kata Pak Bungaran tadi, ini mesti lebih dari Simalungun urusannya. Ini adalah urusan satu kolaborasi militeristik yang sejauh Aceh, sejauh Penang, dan dia berkembang. Bahkan satu lagi yang luar biasa, dia sadar bahwa kolonialisme ini bukan urusan kekuasaan senjata, ini ekonomi, ya, sehingga dia bersama-sama Melayu, bersama-sama tetangga-tetangganya
bukan berhasil, tapi mencoba mengusir onderneming Belanda. Ya, yang kita tahu perkebunan Belanda adalah semacam agenda utama dari kolonialisme, yaitu penguasaan sumber-sumber daya, sumber-sumber pertanian kala itu, saudara-saudara. Dan menurut saya kalau kita lebih bisa menghubungkan dia dengan urusan kapitalisme kolonial itu, maka Ronda Haim semakin meningkat, ya, karena kita tahu sekarang struktur dunia kan sebenarnya perang itu adalah di luar, tapi di dalam adalah penguasaan resources, ya, dan Ronda Haim sadar bahwa resources ini yang kita harus perkarakan, ya, dalam rangka kemerdekaan. Bukan soal bendera, tapi resources ini harus menjadi milik kita. Dan menurut saya di situ tambahan kekuatan Ronda Haim yang mungkin belum cukup eksplisit dalam buku ini diutarakan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Juleman.